Mari. Ini sesi 2 daripada pelatihan tantangan Elia. Mari. Presentasi ini tersedia dengan gratis bagi semua pekerja-pekerja Tuhan. Dan kalau ingin mendapatkannya, email saya saja. Saya elijah003@gmail.com. Sekali lagi, elijah003@gmail.com. Itulah email saya. Juga ada playlist dari YouTube. Semua rekamannya ditaruh di situ. Nah, tujuan pelatihan tantangan Elia begini ya. Melatih. Tunggu, saya pakai headset. Tunggu ya. Supaya lebih jelas lagi. Maaf. Nah, sekarang lebih jelas lagi. Tujuan pelatihan tantangan Elia begini, melatih pekerja di ladang sama seperti Yesus melatih murid-muridnya. Untuk apa? Untuk menyelesaikan amanat agung di Indonesia pada akhir zaman ini. Saya percaya kami sudah masuk akhir zaman. Tapi di Indonesia masih banyak kerjaan yang harus dikerjakan. Masih banyak suku-suku terpencil belum dijangkau. Jadi tanggungjawab kita, yaitu hamba-hamba Tuhan, murid-murid Yesus di Indonesia untuk menjangkau mereka. Nah, itulah tujuan daripada pelatihan ini. Nah, maksud kami di Indonesia begini ya. Maksud kami ialah melatih dan mengumpulkan murid-murid Tuhan Yesus yang sangat serius. Yang sangat serius untuk diutus menjangkau suku-suku terpencil. Itu maksud kami di Indonesia. Maksud kami yaitu maksud tantangan Elia. Nah, ini bahan yang kami ajarkan minggu yang lalu, yaitu Tuhan Yesus mempunyai 3 jabatan. Tunggu sebentar ya. Tunggu. Nah, Tuhan Yesus mempunyai 3 jabatan. Yang pertama, dialah imam. Dialah nabi. Dan dia juga raja. Pada waktu dia di dunia, 2000 tahun yang lalu, inilah ketiga jabatannya. Nah, sekarang Tuhan Yesus tidak ada lagi di bumi. Enggak ada lagi di dunia. Sekarang dia duduk di sebelah kanan Bapa kami. Bapa Allah yang di sorga. Dan sekarang yang meneruskan pelayanannya, pekerjaannya ialah kita, yaitu tubuhnya. Kepala kita ada di surga. Tubuhnya ada di bumi, yaitu kita. Gereja Yesus Kristus. Dan sebagai tubuhnya, gereja, yaitu tubuh Kristus, juga punya ketiga jabatan yang sama. Yaitu jabatan imamat, jabatan profetik, dan jabatan raja. Nah, begini. Jabatan imamat itu diarahkan kepada Bapa kami yang di atas. Nah, kalau kita memuji Tuhan, kalau kita menaikkan adorasi, puji-pujian, ucapan terima kasih kepadanya yang di atas, itu termasuk tindakan imamat dan arahnya ke atas. Karena Bapa kami ada di atas, di surga. Jadi arah daripada jabatan imamat adalah ke atas. Nah, jabatan kedua yaitu jabatan profetik, itu diarahkan satu kepada yang lain di dalam tubuh Kristus. Nah, jabatan profetik itu artinya nubuatan yang diarahkan satu kepada yang lain di dalam tubuh Kristus untuk saling membangun. Jadi arahnya daripada jabatan profetik itu adalah horizontal. Diarahkan satu kepada yang lain di dalam tubuh Kristus untuk saling membangun. Nah, jabatan ketiga ialah jabatan raja. Ini artinya mengeluarkan perintah kepada bawahan yang di bawah kita. Nah, arahnya ke bawah. Pada waktu kita perintahkan bawahan kita, arah daripada perintah itu ke bawah. Itu jelas ya.
Jadi ini ketiga arahnya daripada ketiga jabatan yang kita punya sebagai tubuh Kristus. Nah, kita mulai bahan baru. Sesi 2. Bapa kami di surga telah memberikan kepada Tuhan Yesus otoritas menguasai setan-setan dan sakit penyakit. Itu jelas dari minggu yang lalu. Maka Tuhan Yesus bisa keluarkan perintah kepada baik setan-setan maupun sakit penyakit, walaupun mereka tidak sama. Ya, kalau sakit penyakit tidak sama dengan orang yang kesetanan, tidak sama. Ya, tapi karena dua-duanya ada di bawah otoritasnya, dia bisa keluarkan perintah kepada dua-duanya. Kita memakai otoritas bukan dengan berdoa kepada Tuhan, yaitu tindakan imamat, ataupun dengan bernubuat, yaitu tindakan profetik. Melainkan, kita memakai otoritas dengan mengeluarkan perintah, yaitu tindakan raja. Itu caranya menjalankan otoritas dengan keluar perintah. Bukan dengan pakai doa, bukan dengan bernubuat, tapi dengan mengeluarkan perintah kepada yang ada di bawah otoritas kita. Jadi, pada waktu Yesus menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan, dia tidak memakai nubuatan, proklamasi, atau deklarasi. Tidak. Sama sekali tidak ada tindakan profetik. Tidak ada. Nah, bagaimana kalau kita mau anjing kita duduk? Andai kata saudara piara anjing di rumah. Nah, anjing itu bawahan saudara. Saudara itu bos bagi anjing saudara itu. Nah, bagaimana kalau kita mau anjing kita duduk? Kita jalankan tindakan imamat, tindakan profetik, atau tindakan raja? Yang mana ya? Itu jelas sekali ya. Apakah kita berdoa kepada Tuhan? Oh Tuhan, dalam nama Yesus Bapa, aku mohon Engkau, aku mohon supaya anjing saya duduk. Bapa, Engkau punya segala kuasa, segala otoritas. Jadi Bapa, perintahkan anjing saya duduk. Biar sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Oh, terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih Bapa. Saya menantikan jawaban daripada-Mu Bapa. Haleluya dalam nama Yesus. Amin. Ya, itu mustahil ya. Enggak ada satu orang yang piara anjing yang berdoa kepada Tuhan supaya anjingnya duduk. Enggak ada. Kalau kita mau anjing kita duduk, kita keluar perintah saja. Duduk. Nah, seharusnya anjing kita harus duduk. Amin. Itu jelas ya. Apakah kita berkata kepada anjing kita kalau kita mau dia duduk? Bapa, aku perintahkan kamu duduk. Apakah harus sebut nama Bapa dulu? Bapa, aku perintah kamu duduk. Ya, seolah-olah saudara perintahkan Bapa kami yang duduk ya. Jadi ini termasuk tindakan imamat yang dicampurkan dengan tindakan raja. Begitu kita sebut nama Bapa, itu kan tindakan raja. Dan waktu kita keluar perintah kepada anjing supaya duduk, itu termasuk tindakan imamat. Jadi ini termasuk campuran tindakan imamat dengan tindakan raja. Atau apakah ada yang begini? Saya memproklamirkan, saya mendeklarasikan kamu duduk. Ada enggak? Kalau kita mau anjing kita duduk. Enggak ada. Apakah begini? Apakah harus tunggu kata-kata pengetahuan dari Roh Kudus? Atau tunggu bimbingannya baru boleh keluar perintah kepada anjing kita duduk? Perlu enggak? Perlu enggak bimbingan dari Roh Kudus sebelum kita keluar perintah kepada anjing kita duduk? Tidak perlu, saudara-saudari. Kenapa? Karena anjing kita itu bawahan kita. Itu terserah kita. Terserah kita. Apakah ada yang begini? Duduk. Amin. Kenapa mau amin, saudara? Amin itu kalau habis doa kita amin.
Tapi kalau kita keluar perintah kepada anjing kita duduk, masa harus amin? Enggak. Apakah begini? Haleluya, 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 haleluya. Duduk. Apakah harus nyanyi-nyanyi dulu, saudara? Baru keluar perintah? Enggak ada. Kalau kita mau anjing kita duduk, cukup kita keluar perintah, duduk saja. Tanpa proklamasi, tanpa deklarasi, tanpa doa, tanpa nyanyi-nyanyi dulu. Amin. Nah, bukan Yesus tidak pernah berdoa kepada Bapanya atau mengeluarkan nubuatan. Memang Yesus pernah bernubuat, sering berdoa, jelas. Tetapi ada waktu di mana dia tidak berdoa atau tidak bernubuat, melainkan keluar perintah dengan otoritas. Kalau kita mau menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus jalankan dalam konteks yang mengabarkan kerajaan Allah, kita harus belajar kapan kita harus keluar perintah dan kapan kita berdoa atau bernubuat. Nah, kalau kita sudah diberi otoritas, kita keluar perintah saja kepada bawahan kita. Dan bawahan itu harus tunduk. Seperti anjing kita. Anjing kita, bawahan kita, di bawah otoritas kita. Kita keluar perintah, duduk. Dan anjing itu harus duduk. Mau nggak mau dia harus duduk. Kenapa? Akulah bosnya. Tetapi di mana atau kalau kita tidak diberi otoritas, seharusnya kita berdoa kepada Tuhan yang punya segala otoritas. Jadi begini, di mana kita sudah diberi otoritas, di situ kita keluar perintah kepada bawahan kita. Di mana kita tidak diberi otoritas, di situ kita pakai doa bersandar kepada Tuhan yang punya segala otoritas. Nah, Tuhan Yesus punya otoritas ilahi menguasai setan-setan dan sakit penyakit. Yang dijalankannya dengan mengeluarkan perintah. Bukan dengan berdoa kepada Bapanya atau bernubuat kepada yang tertindas, kepada yang menderita penyakit atau yang kerasukan setan. Bukan dengan bernubuat kepada mereka. Bukan. Jadi, yang manakah lebih alkitabiah dan efektif pada waktu kita melayani orang sakit, waktu menginjili orang yang belum percaya? Yang mana ya? Coba. Yang pertama, Bapa, sembuhkanlah orang ini. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Atau, aku memproklamirkan kesembuhan bagimu. Haleluya. Atau, oleh bilur-bilurnya, kamu jadi sembuh. Amin. Atau, haleluya, 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 haleluya. Jadilah engkau sembuh. Haleluya. Atau, dalam nama Yesus Kristus, jadilah sembuh. Yang mana ya? Jelas. Yang terakhir itu yang kita harus jalankan. Keluar perintah dalam nama Yesus untuk menyembuhkan orang sakit pada waktu menginjili orang belum percaya. Nah, tidak perlu ada kata-kata pengetahuan atau bimbingan dari Roh Kudus sebelum kita berani perintahkan anjing kita duduk. Amin? Betul enggak? Kita mau anjing kita duduk, enggak perlu rema dari Roh Kudus, enggak perlu bimbingannya Roh Kudus. Terserah kita. Terserah kita. Jadi kapan saja saya boleh keluar perintah kepada anjing saya supaya duduk. Terserah saya. Demikian juga. Kita tidak perlu kata-kata pengetahuan atau suatu rema dari Roh Kudus sebelum kita menyembuhkan orang sakit. Sebetulnya tidak perlu, saudara. Tidak perlu. Sembuhkanlah mereka saja waktu kabarkan Injil. Konteksnya penting. Kalau konteksnya mengabarkan Injil, ya, kalau ada orang sakit, mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Itu yang diperintahkan oleh Tuhan. Lukas 10 ayat 9. Nanti. Tetapi kalau ada kata-kata pengetahuan,
atau kalau ada bimbingan dari Roh Kudus, kita ikut saja. Betul, ikut saja. Tapi kalau tidak ada, kita tetap bisa menyembuhkan orang sakit. Kalau kita benar-benar mengerti otoritas, kita tidak harus pada setiap saat bergantung kepada bimbingan Roh Kudus. Kalau benar-benar mengerti otoritas. Saya punya otoritas, menguasai anjing saya. Jadi saya tidak bergantung kepada Roh Kudus. Kalau saya mau anjing saya duduk, tinggal saya keluar perintah saja, duduk. Nah, pada Lukas 9 nanti, kita akan lihat bahwa Yesus memberikan otoritas ini kepada murid-muridnya. Dan ini sebelum hari Pentakosta, waktu Roh Kudus datang membawa karunia-karunia-Nya. Dan sebelum ada yang disebut urapan. Sebelum ada karunia-karunia, Yesus sudah memberikan otoritas ini kepada murid-muridnya. Sebelum Roh Kudus datang. Sebelum ada karunia-karunia. Karena Roh Kudus belum datang. Jadi waktu di Injil, murid-murid Yesus sudah punya otoritas untuk usir setan dan menyembuhkan orang sakit. Jadi otoritas ini tidak sama dengan karunia kesembuhan. Tidak sama. Dan juga otoritas tidak sama dengan urapan. Tidak sama. Ya, tidak sama. Jangan keliru. Tidak sama. Kedatangan Roh Kudus pada hari Pentakosta tidak meniadakan apa yang Yesus mengajar dan apa yang dia perintahkan kepada murid-muridnya pada keempat Injil. Perintahnya, pengajarannya tidak diarahkan oleh kedatangan Roh Kudus. Sebaliknya, Roh Kudus memberikan kepada kita kuasa untuk menjadi saksinya dengan lebih berani dan lebih berhasil. Itu tujuan utama daripada kedatangan Roh Kudus. Mari. Tujuan utama kedatangan Roh Kudus. Kisah Rasul-Rasul 2 ayat 1. Pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria. Dan sampai ke ujung bumi. Jadi, ingatlah Petrus yang sebelum hari Pentakosta menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Ingat? Iya, pengecut. Tapi sesudah Roh Kudus turun ke atasnya, Petrus menjadi berani sekali kabarkan Injil, menjadi saksi di depan banyak orang yang berkumpul di situ pada hari itu. Jadi tujuan utama kedatangan Roh Kudus memberikan kepada kita kuasa, keberanian, bersaksi tentang Yesus kepada dunia ini. Itu tujuan utama kedatangan Roh Kudus. Supaya kita boleh kabarkan Injil dengan lebih berhasil dan menyelesaikan amanat agung. Di kisah Rasul-Rasul nanti kita akan lihat bahwa murid-murid Yesus tetap menyembuhkan orang sakit dengan menjalankan otoritas, dengan mengeluarkan perintah sebagai bukti Yesus adalah Mesias. Ini di kisah Rasul-Rasul. Persis sebagaimana mereka diajar dan dilatih oleh Tuhan Yesus waktu masih di Injil. Di Injil, Yesus mengajar murid-muridnya bagaimana menyembuhkan orang sakit dengan menjalankan otoritas dan tenaga kesembuhan. Dan ternyata pada kisah Rasul-Rasul setelah Roh Kudus turun pada hari Pentakosta, mereka tetap menyembuhkan orang sakit dengan cara yang sama, dengan menjalankan otoritas dan tenaga kesembuhan. Tidak ada perubahan. Nah, walaupun Roh Kudus sudah datang di kisah Rasul-Rasul, yang diajar dan yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus tetap berlaku pada kisah Rasul-Rasul.
Ya, cuma Roh Kudus memberikan kepada kita keberanian untuk menjadi saksinya. Dan juga ya jelas ada karunia-karunia. Karunia-karunia yang ilahi yang pada waktu Injil belum ada. Tapi itu lain. Tidak sama dengan otoritas menyembuhkan orang sakit. Ya. Jadi karunia kesembuhan itu berbeda dengan otoritas dan tenaga kesembuhan. Berbeda. Tidak sama. Nanti hal ini akan kita bahas dengan lebih seksama lagi nanti. Nah, sekarang tenaga atau kekuatan sama. Tenaga sama dengan kekuatan. Lukas 4 ayat 40. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Yesus pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Nah, apakah Yesus menjalankan otoritas di sini? Apakah ada keluar perintah kepada yang sakit, kepada sakit penyakit yang menyiksa mereka? Apakah Yesus keluar perintah? Tidak ada, saudara. Yesus hanya meletakkan tangan atas orang sakit. Jadi, kenapa? Kenapa Yesus meletakkan tangannya atas orang sakit? Apa yang terjadi? Mari. Lukas 6 ayat 19. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia. Menjamah Yesus. Kenapa? Karena ada tenaga. Dalam bahasa Yunani, dunamis. Artinya kekuatan. Karena ada tenaga atau kekuatan yang keluar daripadanya. Dan semua orang itu disembuhkannya. Artinya, pada waktu mereka menjamah Yesus, ada sesuatu hal namanya tenaga yang mengalir, yang keluar daripadanya, mengalir kepada orang yang sakit itu untuk menyembuhkan mereka. Ini tenaga, saudara. Bukan otoritas, tapi tenaga kesembuhan yang mengalir lewat jamahan, lewat kontak. Jadi, tenaga kesembuhan itu mengalir lewat jamahan. Jadi pada waktu Yesus menumpangkan tangan atas orang sakit, tenaga kesembuhan mengalir untuk menyembuhkan orang sakit itu. Nah, perempuan yang sakit pendarahan. Ini Markus 5. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Dia dengar, ada orang menjamah Yesus, mereka bisa sembuh. Aku juga bisa sembuh. Jadi dia pergi cari Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saudara-saudari, pada waktu dia menjamah jubahnya Yesus, saya percaya dia merasakan tenaga kesembuhan mengalir ke dalam tubuhnya. Sampai dia sembuh. Dirasakan tenaga kesembuhan itu. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Yesus pun merasakan tenaga itu keluar dari dirinya pada waktu jubahnya dijamah oleh perempuan ini. Nah, dalam bahasa Yunani, tenaga itu dunamis. Kekuatan. Pada waktu Yesus menumpangkan tangannya atas orang sakit, tenaga kesembuhan mengalir untuk menyembuhkan mereka. Itu saja. Tenaga ini berada di dalam dirinya. Di dalam dirinya Tuhan. Nah, apakah tenaga ini sama dengan karunia kesembuhan? Sama atau tidak sama, saudara? Tidak sama. Kenapa? Karena
karunia Roh Kudus belum ada waktu di sini. Belum ada. Harus hari Pentakosta pada waktu Roh Kudus baru ada karunia kesembuhan. Jadi tenaga ini tidak sama dengan karunia kesembuhan. Ini namanya tenaga kesembuhan. Lain daripada karunia kesembuhan. Dan juga tenaga ini tidak sama dengan urapan. Tidak sama. Tidak sama, saudara-saudari. Di manakah Tuhan Yesus berdiam pada saat ini melalui Roh Kudus? Nah, kita juga diperintahkan meletakkan tangan atas orang sakit. Nah, apa yang terjadi pada waktu kita menumpangkan tangan atas orang sakit? Nah, begini. Di manakah Tuhan Yesus berdiam pada saat ini melalui Roh Kudus? Yesus tinggal di dalam diri kita murid-muridnya, ya, melalui Roh Kudus. Oleh sebab itu, kita juga bisa menumpangkan tangan kita atas orang sakit untuk menyembuhkan mereka. Pada waktu kita menumpangkan tangan atas orang sakit, pada waktu penginjilan, itu tenaga kesembuhan dari Tuhan Yesus yang ada di dalam diri kita mengalir untuk menyembuhkan mereka. Ini sesuai dengan Yohanes 14 dan Markus 16. Mari, Yohanes 14. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Jadi Yesus menyembuhkan orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Dan kami juga akan berbuat yang sama. Kami juga menumpangkan tangan kita atas orang sakit supaya tenaga kesembuhan mengalir ke mereka untuk menyembuhkan mereka dan mereka akan sembuh. Terus Markus 16. Mereka artinya murid-murid Yesus akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ini untuk kita murid-murid Yesus. Kita juga akan meletakkan tangan kita atas orang sakit supaya mengalirkan tenaga kesembuhan daripada Tuhan Yesus dan mereka akan sembuh. Kami, murid-murid Yesus, akan melakukan pekerjaan-pekerjaan itu dengan cara yang persis sama yang dijalankan oleh Tuhan Yesus. Inilah yang penting, saudara-saudari. Kadang-kala pada waktu kita melayani orang sakit, kita pakai tradisi kita, tradisi gereja, seperti doa, seperti bernubuat. Itu tradisi kita. Padahal dalam pelayanannya Tuhan Yesus, tidak ada doa, tidak ada nubuatan, tidak ada. Cuma tindakan raja saja keluar perintah. Jadi saudara-saudari, kalau kita ingin menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus jalankan, kita harus pakai cara yang persis sama dengan cara yang dijalankan oleh Tuhan Yesus. Amin. Kita harus ikut firman Tuhan. Ikut pengajaran dari firman Tuhan. Jangan hanya ikut tradisi saja. Tradisi itu dari manusia, saudara. Tidak berguna. Nah, jadi Tuhan sudah mempercayakan kepada kita dua senjata. Yang pertama, otoritas. Dalam bahasa Yunani, exousia. Nah, dengan otoritas, sembuh tidak sembuh, urusan kita. Nah, kalau doa begini, sembuh nggak sembuh, urusan Tuhan. Karena kita berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan menyembuhkan orang itu. Jadi kalau sembuh nggak sembuh, urusan Tuhan. Tapi saudara Tuhan tidak pernah perintahkan kita mendoakan orang sakit. Tapi menyembuhkan orang sakit dengan menjalankan otoritas dan tenaga kesembuhan. Jadi sembuh tidak sembuh, urusan siapa? Urusan kita, saudara. Misalnya saya mau anjing saya duduk. Duduk nggak duduk, urusan siapa? Urusan Tuhan? Bukan. Kalau anjing saya duduk nggak duduk, urusan saya. Karena saya bosnya. Bukan hanya urusan Tuhan saja. Ya. Kalau kita mau menyembuhkan orang sakit,
bukan hanya urusan Tuhan, tapi sebetulnya lebih-lebih lagi urusan kita yang harus mengerti dan belajar menyembuhkan orang sakit dengan cara persis sama yang Yesus jalankan. Ya, otoritas. Bukan hanya urusan Tuhan saja. Orang itu sembuh nggak sembuh. Tapi sebetulnya, terutamanya urusan kita, saudara. Kita harus menjalankan perintah Tuhan. Kita harus mengikuti firman Tuhan yang dicantumkan di dalam keempat Injil. Kita harus ikut cara yang dicantum di dalam keempat Injil. Nggak boleh hanya ikut tradisi saja, saudara-saudari. Senjata yang kedua, tenaga. Dalam bahasa Yunani, dunamis. Artinya tenaga kesembuhan yang mengalir lewat penumpangan tangan kita. Dua senjata yang Tuhan percayakan kepada kita untuk menyembuhkan orang sakit dalam rangkanya memberitakan Injil kepada mereka yang belum percaya. Di pelatihan ini kita tidak mengajar karunia ataupun urapan. Tidak, itu lain. Dua senjata lagi, otoritas dijalankan dengan mengeluarkan perintah dari jarak dekat maupun jauh. Jadi kalau otoritas itu tidak tergantung kepada jarak. Tergantung kepada keluar perintah saja. Jadi bawahan kita bisa dekat, bisa jauh. Tidak jadi masalah. Otoritas itu tidak dipengaruhi oleh jarak. Itu ciri-ciri daripada otoritas. Nah, tenaga lain. Tenaga itu mengalir lewat peletakan tangan kita. Jadi kita harus dekat dengan orang yang sakit itu. Karena tenaga mengalir lewat peletakan tangan kita. Jadi otoritas dan tenaga itu berbeda, tidak sama. Yang satu berjalan dengan keluar perintah. Dari jarak jauh maupun jarak dekat. Tenaga itu dialirkan lewat penumpangan tangan. Jadi, orang yang kecandu merokok dan kecandu minum bisa cepat dibebaskan dalam nama Yesus. Bisa langsung. Tidak pakai waktu yang lama. Pokoknya mereka mau bertobat, mereka mau dilepaskan dari kecanduan itu. Nah, orang yang kecandu, mereka memerlukan bertobat dari dosa merokok dan minum. Itu lebih dulu. Bertobat. Mereka mau berhenti. Tidak mau minum lagi, tidak mau merokok lagi. Harus bertobat dulu. Terus, mereka perlu penyembuhan dari kecanduan fisik di badannya. Orang yang kecanduan rokok atau minum, di badannya ada kecanduan, dan mereka harus disembuhkan dari kecanduan fisik itu. Jadi pakai otoritas. Pakai otoritas dan pakai tenaga kesembuhan. Terus yang ketiga, mereka perlu pelepasan dari roh kecanduan. Jadi kalau kecanduan itu ada dua bagian. Yang pertama bagian fisik, yang kedua bagian rohani, yaitu roh kecanduan. Jadi perlu dua-duanya. Orang yang kecandu perlu kesembuhan dan juga perlu pelepasan. Perlu dua-duanya. Karena saya melayani seorang percaya, dia memang udah melayani di gereja sebagai staff, tapi dia nggak bisa, dia merokok, kecandu merokok. Mau nggak mau dia merokok. Dia nggak mau, tapi karena kecandu, terpaksa dia tiap hari merokok. Jadi dia mendatangi saya, dia minta dilayani. Jadi saya meletakkan tangan saya atas dia, itu untuk mengalirkan tenaga kesembuhan, ya, untuk kesembuhan fisik, ya. Terus saya keluar perintah dalam nama Yesus, sembuh dari kecanduan ini dan terlepas dari roh kecanduan ini dalam nama Yesus. Keluar roh kecanduan merokok, keluar dalam nama Yesus. Jadi orang ini dia merasakan sesuatu hal seperti asap keluar dari kulitnya.
seperti asap keluar dari kulitnya. Habis itu dia berkata, wah, itu keinginan untuk merokok hilang. Nggak ada lagi. Hilang sama sekali. Oh, dan memang pada saat itu dia bebas dari kecanduan rokok. Bukan minum, orang itu merokok saja. Ya, jadi orang yang kecandu rokok atau minum bisa dibebaskan. Tapi harus bertobat dulu. Terus dia perlu pelayanan kesembuhan untuk kecanduan fisik dan dia juga perlu pelayanan pelepasan dari roh jahat yang bikin dia kecandu itu. Bisa cepat sekali. Nggak perlu berbulan-bulan, bisa cepat. Nah, seringkali Tuhan Yesus menumpangkan tangan di atas tempat yang sakit supaya tenaga kesembuhan mengalir langsung ke tempat itu. Jadi, di manakah Yesus meletakkan tangannya atas orang yang bisu dan orang yang buta? Mari. Markus 7. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Ya. Jadi di manakah Yesus akan meletakkan tangannya atas orang yang tuli dan gagap? Mari. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Kenapa? Supaya mengalirkan tenaga kesembuhan langsung ke telinga yang tuli itu. Ya. Tuli yang bukan telinga yang bisu, telinga yang tuli itu. Maaf ya. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kenapa? Supaya tenaga kesembuhan mengalir kepada lidahnya yang memampukan dia berbicara. Ya. Jelas sekali ya. Di mana orang ini perlu kesembuhan, di situ Yesus meletakkan tangannya. Di situ Yesus menjamah dia. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Dan dia bisa berbicara dan mendengar. Jadi begini, di sini Yesus pakai otoritas atau tenaga kesembuhan atau kedua-duanya. Jelas di sini Yesus pakai kedua-duanya. Pada waktu dia memasukkan jarinya ke telinga orang itu mengalirkan tenaga kesembuhan. Pada waktu dia menjamat lidah orang itu mengalirkan tenaga kesembuhan. Dan di sini, pada waktu dia keluar perintah, terbukalah. Wah, itu menjalankan otoritas. Jadi di sini dengan Yesus menyembuhkan orang ini, dia pakai dua-duanya. Dua-duanya otoritas dan tenaga kesembuhan. Markus 8. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Jadi di manakah Yesus akan menjamah orang buta supaya penglihatannya dipulihkan? Di mana? Mari. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya, yaitu atas matanya. Dan bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Jadi di sini Yesus pakai apa? Pakai tenaga kesembuhan. Dia menjamah mata orang itu. Nah, begini. Yesus berani bertanya, sudah sembuh belum? Karena dia mengerti ciri-ciri tenaga kesembuhan. Oleh karena itu, dia yakin pasti sudah terjadi sesuatu perubahan dengan penglihatannya. Yesus mengerti.
tenaga kesembuhan waktu mengalir akan menyembuhkan penyakit. Jadi, Yesus yakin, sesudah saya meletakkan tangan saya atas matanya, sesudah saya menjamah matanya, pasti ada perubahan. Jadi Yesus berani bertanya, sudah sembuh belum? Dia yakin penglihatannya sudah lebih baik. Karena dia mengerti tenaga kesembuhan sudah mengalir. Nah, tetapi kita biasanya kurang berani bertanya kepada orang sakit. Sudah sembuh belum? Kita nggak berani. Biasanya habis melayani orang sakit, kita bilang, ya, Tuhan berkati, Yesus mengasihimu. Sampai ketemu lagi minggu depan. Begitu saja biasanya. Kita nggak berani tanya, sudah sembuh atau belum? Kenapa? Karena kita bimbang mujizat sudah terjadi. Kita bimbang. Sembuh, nggak tahu, urusan Tuhan. Pokoknya aku doa saja. Itu namanya bimbang mujizat sudah terjadi. Sekarang, kita juga harus berani bertanya setelah melayani orang sakit. Seperti Yesus, kita juga harus berani tanya sesudah melayani orang sakit. Seperti Tuhan Yesus sendiri. Kita harus mengerti ciri-ciri tenaga kesembuhan yang mengalir lewat penumpangan tangan kita. Jadi waktu kita melayani orang sakit, kita meletakkan tangan atas mereka. Kita tahu, dengan penumpangan tangan, tenaga kesembuhan dari Yesus mengalir. Orang ini pasti sembuh, pasti ada perubahan. Kita juga harus yakin akan terjadi sesuatu apabila kita mengeluarkan perintah kepada penyakit. Dengan demikian juga, pada waktu saya keluarkan perintah ke atas orang sakit, saya yakin pasti ada perubahan. Kenapa? Karena penyakit ini adalah bawahanku. Seperti anjing saya bos di sini. Penyakit ini bawahan saya. Pada waktu aku keluarkan perintah kepada penyakit saya, harus ada perubahan. Harus. Karena kenapa? Dialah bawahanku. Sakit penyakit adalah bawahan kita. Jadi sesudah melayani orang sakit, seperti Yesus, kita akan berani bertanya, sudah lebih baik, sudah lebih enak, sakit sudah hilang? Ya, amin. Kalau mengerti otoritas dan mengerti tenaga kesembuhan, kita tidak bimbang lagi tanya, sudah sembuh atau belum. Bangkitlah, bangunlah, berjalanlah. Tidak bimbang lagi, saudara-saudari. Markus 8 ayat 24. Orang itu memandang ke depan, lalu berkata, ini orang buta ya, yang tadi dilayani oleh Tuhan. Dia memandang ke depan lalu berkata, aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Hasilnya, orang buta ini belum sembuh total. Masih kabur. Ya, tadinya sama sekali buta, tapi sekarang mulai melihat tapi masih kabur. Jadi bagaimana tindakan Yesus? Nah, kalau kita biasanya begini. Kalau setelah melayani orang itu dan dia hanya sembuh separuh saja, biasanya kita bilang, kita harus sabar. Mungkin ini kehendak Tuhan. Jadi tetap percaya saja. Doa terus saja, mungkin minggu depan sembuh total. Ya, ini kehendak Tuhan. Ya, apa boleh buat, sabar saja. Biasanya itu jawaban kita. Tapi Yesus, bagaimana tindakannya? Bagaimana tindakannya Yesus? Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Jadi begini, pada waktu kita melayani orang sakit, saudara-saudari, kita meletakkan tangan atas tempat di mana ada penyakitnya. Kalau sakit pinggang, tangannya atas pinggang. Kalau sakit lutut, tangannya atas lutut. Dan kita harus bertekun dan melayani berkali-kali sampai sembuh total. Amin. Jadi, kita melayani orang sakit, jangan hanya satu kali saja. Kalau habis satu kali sembuh total, puji Tuhan, haleluya. Tapi kalau belum ada perubahan, jadi gimana?
kita putus asa ya. Tidak. Kita melayani dia untuk kedua kalinya. Kalau perlu untuk ketiga kalinya, pokoknya sampai sembuh total. Kalau Yesus melayani orang sakit, jelas dia melayani mereka sampai sembuh total. Seperti orang buta ini. Kita harus sama. Kita harus tekun. Ini namanya memindahkan gunung. Mungkin satu proses. Sedikit demi sedikit gunung itu ke arah laut. Sama dengan penyakit dan setan. Bisa merupakan satu proses. Kadang-kadang bisa cepat. Tapi kadang-kadang mau 2 kali atau 3 kali atau 4 kali. Ya, pokoknya sampai sembuh total. Baru Tuhan Yesus dipermuliakan. Perhatikanlah pada kedua mujizat tadi, yaitu orang yang bisu tuli dan orang yang buta yang disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus sama sekali tidak pijat, tidak pencet, tidak gosok. Jangan, saudara. Tidak perlu. Jangan. Dia tidak gemetar, tidak tampar atau tepak-tepak atau lamba-lamba hingga ada macam-macam yang aneh-aneh, saudara. Jangan. Pokoknya meletakkan tangan atas orang sakit, tangannya enggak usah bergerak-gerak, enggak usah. Pokoknya meletakkan tangan, lewat jamaah itu, tenaga kesembuhan mengalir untuk menyembuhkan orang itu. Tuhan Yesus tidak mendorong orang itu sampai dia rebah. Tidak ada. Atau meniup pada waktu menyembuhkan orang. Tidak ada. Jangan aneh-aneh, saudara. Ikut firman Tuhan, ikut Tuhan Yesus saja. Seringkali Yesus menumpangkan tangannya atas orang sakit. Seringkali, tapi tidak setiap kali. Tidak setiap kali Yesus pakai penumpangan tangan. Tuhan Yesus juga pernah menyembuhkan orang sakit dari jarak jauh dengan memakai otoritas saja, dengan keluar perintah saja, orang sakit yang di jarak jauh bisa disembuhkan. Yaitu dengan keluar perintah saja. Otoritas tidak dipengaruhi, tidak diperkecilkan oleh jarak. Jadi otoritas untuk menyembuhkan sangat berbeda dengan tenaga kesembuhan. Sangat berbeda. Mereka itu tidak sama. Otoritas dijalankan dengan keluar perintah. Tenaga kesembuhan mengalir dengan penumpangan tangan. Kami pernah melatih seorang hamba Tuhan yang di India. Terus habis dilatih oleh kami, dia pernah membawa Injil kepada 2 juta orang di satu kebaktian di dalam satu tenda yang luasnya 50 hektar. Yang hadir 2 juta orang, saudara-saudari. Hamba Tuhan yang kami latih di India. Setelah khutbah, kira-kira 1 juta orang angkat tangan menyatakan mereka mau percaya kepada Tuhan Yesus. Satu kebaktian, saudara-saudari. Setelah itu, dia melayani kesembuhan massal kepada yang menderita sakit di kebaktian itu. Dia melayani mereka dari mimbar. Dia enggak turun dari mimbar meletakkan tangan atas orang sakit. Tidak bisa. 2 juta orang hadir. Jadi melayani kesembuhan massal dengan otoritas saja. Kesembuhan massal. Pakai keluar perintah saja. Tidak ada penumpangan tangan. Pakai otoritas saja. Terus dia berkata, yang sembuh nyata, angkat tangan. Kira-kira 1/4 dari 2 juta orang yang hadir itu angkat tangan yang menyatakan bahwa mereka sudah sembuh nyata dari sakit mereka. Artinya, kira-kira 500,000 orang disembuhkan sekaligus pada saat yang sama. Saudara-saudari, itulah ciri-ciri daripada otoritas. Tidak dipengaruhi oleh jarak ataupun oleh jumlah. Amin, saudara-saudari. Misalnya, saudara piara 10 anjing. Ya. Saudara mau mereka semua duduk. Apakah harus satu-satu diperintahkan supaya duduk? Enggak usah. Satu kali saja. Satu perintah saja. Duduk!
Dan semua 10 anjing itu harus duduk. Itulah ciri-ciri daripada otoritas, saudara-saudari. Jadi saudara-saudari harus mengerti ini ciri-ciri daripada otoritas. Apa saja yang dibawa otoritas saudara harus dan akan tunduk kepada perintahmu. Itu definisi daripada otoritas. Yang dibawa kuasa saudara harus tunduk kepada perintah saudara. Lukas 5 ayat 12. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota, di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengeluarkan tangannya, menjamah orang itu. Apa yang terjadi pada waktu dia menjamah orang ini? Tenaga kesembuhan mengalir untuk menyembuhkan orang sakit kusta ini. Dan Yesus berkata, aku mau, aku rela, aku mau. Jadilah engkau tahir. Terus Yesus keluar perintah. Jadilah engkau tahir, menjalankan otoritas. Apakah Yesus tutup mata berdoa untuk orang ini? Apakah ada enggak? Tutup mata terus berdoa. Tidak ada. Apakah Yesus berkata, Bapa, kami perintahkan orang ini menjadi tahir. Apa sebut nama Bapa dulu? Ada? Tidak ada. Adakah penyembahan yang dinaikkan kepada Bapa dulu? Ada enggak? Naikkan puji-pujian kepada Bapa dulu? Tidak ada. Apakah Tuhan di sini memakai karunia kesembuhan? Tidak. Dia memakai tenaga kesembuhan dan otoritas. Apakah Yesus tunggu kata-kata pengetahuan dari Roh Kudus sebelum dia berani menyembuhkan orang sakit kusta ini? Tidak. Tidak. Karena Yesus mau, Yesus menyembuhkan dia. Yesus kan bilang, aku mau. Jadi karena Yesus mau, Yesus menyembuhkan dia. Otoritas dan tenaga kesembuhan sudah tersedia untuk Yesus menjalankan. Sudah tersedia, terserah Yesus untuk menjalankannya. Karena sudah tersedia. Demikian juga, asal saudara mau, saudara dapat menyembuhkan orang sakit waktu penginjilan. Asal kamu mau, kamu bisa menyembuhkan orang sakit waktu penginjilan. Tidak bergantung kepada bimbingan Roh Kudus. Nah, kalau ada, puji Tuhan, ikut saja. Tapi kalau enggak ada bimbingan Roh Kudus, enggak ada kata-kata pengetahuan, asal saudara mau, saudara dapat menyembuhkan orang sakit pada waktu menginjili orang belum percaya. Terus, hasilnya apa? Ayat 13. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus pakai otoritas atau tenaga kesembuhan atau kedua-duanya. Jelas Yesus pakai kedua-duanya. Pada waktu Yesus keluar perintah, jadilah engkau tahir, itu menjalankan otoritas. Pada waktu Yesus menjamah dia, itu pakai tenaga kesembuhan. Seperti ada di dalam foto ini. Yesus bisa menyembuhkan orang yang sakit kusta ini karena aku mau, karena dia mau, karena dia rela. Karena Yesus mau saja. Yesus tidak perlu bimbingan Roh Kudus sebelum menyembuhkan orang itu. Kenapa? Itu karena Yesus sudah punya otoritas menyembuhkan sakit penyakit. Jadi terserah Yesus. Asal dia mau, dia bisa menyembuhkan orang itu. Asal dia mau. Jadi di mana kita sudah punya otoritas dari Tuhan, tidak perlu ada bimbingan Roh Kudus. Kalau ada, puji Tuhan. Tapi kalau tidak ada, tetap bisa menyembuhkan orang sakit. Tidak perlu kata-kata pengetahuan dari Roh Kudus. Sebelum kita menyembuhkan orang sakit, tidak perlu. Kalau ada bimbingan dari Roh Kudus, puji Tuhan, ikut saja. Tapi kalau tidak,
kita tetap bisa menyembuhkan orang sakit asal kita mau. Terserah kita, saudara-saudari. Terutamanya waktu kita memberitakan Injil. Konteksnya penting sekali, saudara-saudari. Konteksnya penting. Pada waktu saudara menginjili orang, kalau ada orang sakit, asal saudara mau, saudara bisa menyembuhkan orang sakit itu. Konteksnya penting. Nah, kalau mau menyembuhkan orang percaya, itu lebih ruwet, saudara-saudari. Karena orang percaya, ya punya tanggung jawab di depan Tuhan. Harus ngaku dosa dulu. Ya, sesuai dengan Yakobus 5. Jadi konteksnya di sini adalah pemberitaan Injil. Matius 17:12. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Lalu kata Yesus, ulurkanlah tanganmu. Yesus keluar perintah kepada orang yang sebelah yang tangan sebelah itu mati. Dia keluar perintah, ulurkanlah tanganmu. Apakah Yesus tutup mata dan berdoa untuk orang ini? Tidak ada. Apakah Yesus berkata, Bapa, kami perintahkanmu mengeluarkan tanganmu? Ya, tidak. Apakah Yesus berkata, aku memproklamirkan kesembuhan bagimu? Tidak ada. Apakah Yesus berkata, aku mendeklarasikan kesembuhan bagimu? Tidak ada. Apakah ada tindakan imamat di sini? Ada puji-pujian, ada doa? Tidak ada. Apakah ada tindakan profetik kepada orang itu? Tidak ada. Tidak ada proklamasi, deklarasi. Tidak ada, saudara. Apakah Tuhan di sini memakai karunia kesembuhan? Tidak. Dia pakai otoritas. Apakah Yesus tunggu rema dari Roh Kudus dulu baru menyembuhkan orang ini? Tidak ada, saudara-saudari. Dan ia mengeluarkannya. Maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Karena Yesus mau. Yesus menyembuhkan orang ini dengan menjalankan otoritas saja. Jadilah engkau tahir. Oh bukan. Dia mengeluarkan perintah. Ulurkanlah tanganmu. Yesus menyembuhkan karena dia mau. Yesus dapat menyembuhkan dia dengan menjalankan otoritas. Dia keluar perintah, ulurkanlah tanganmu. Tidak ada nyanyi-nyanyian, dansa-dansa. Yesus tidak berkata, amin. Tidak berkata, amin. Saya harap ini jelas, saudara-saudari. Demikian juga, kalau saudara mau, saudara dapat menyembuhkan orang sakit. Terutamanya waktu menginjili orang yang belum percaya. Ini sesuai dengan janji Yesus di Yohanes 14 ayat 12. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Sebagai bukti, akulah satu dengan Bapa yang di surga. Akulah satu-satu jalan kepada Bapa di surga. Nah, ini saya mau sharing beberapa kesaksian dari pekerja-pekerja tantangan Elia di India. Dan seharusnya mujizat yang sama akan terjadi di Indonesia. Amin. Amin. Ini, dalam perjalanan ke ladang pelayanannya, salah satu murid kami melihat seorang pria dengan leher yang sangat bengkak. Dia berhenti dan bertanya apa yang telah terjadi pada lehernya. Nah, ini perlu berani ya, ini perlu keberanian ya. Dia menjawab bahwa dia menderita kanker. Kemudian dia menceritakan semua hal yang terjadi dalam kehidupannya dan keluarganya. Meskipun mereka miskin sekali, keluarga telah menghabiskan lebih dari 300,000 rupiah untuk pengobatan, tapi tidak berhasil. Lehernya bengkak seperti balon. Seperti balon, saudara-saudari. Pekerja kami bertanya, apakah dia dapat mengunjungi dia di rumahnya untuk melayani kesembuhan untuk dia dan juga memberitakan Injil kepadanya. Jadi pekerja ini berani ya.
Dan memang kami melatih pekerja-pekerja kami menjadi berani sekali. Tidak takut apa-apa. Karena kenapa? Mereka mengerti otoritas. Menguasai setan-setan dan sakit penyakit. Dan ini termasuk penyakit, sakit kanker. Ya. Pria itu setuju. Keesokan harinya, di malam hari, 2 pekerja kami yang terlatih pergi ke rumahnya dan mereka melayani dia selama lebih dari 1 jam. Jadi, kita melatih murid-murid kami, ya jangan hanya doa 1 minit terus pergi. Jangan. Kalian melayani dia. Dan bukan mendoakan dia. Kalian melayani dia dengan otoritas, dengan tenaga kesembuhan sampai sembuh total. Ya, sampai sembuh total. Jadi mereka melayani dia selama lebih dari 1 jam dan tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Ya. Jadi bagaimana? Mereka mengatakan bahawa mereka akan kembali keesokan harinya. Ya, mereka akan balik lagi. Kalau malam ini tidak sembuh, nggak jadi masalah. Besok kami datang lagi, pasti sembuh. Ya, itu yang kita ngajar. Tetapi ketika mereka mau pergi, tumor kanker di lehernya meledak di depan mata mereka seperti balon. Wah, anggota keluarga kagum. Dia benar-benar sembuh. Seluruh keluarga datang kepada Kristus. Itu hasilnya satu keluarga bertobat, percaya kepada Yesus. Itu hasil dari mujizat yang dahsyat, saudara-saudari. Dan yang melakukannya bukan pendeta yang dahsyat, bukan, tapi seorang murid yang nggak ada orang kenal, yang tidak ternama, yang tidak terkenal. Tapi yang dilatih dengan baik-baik. Itu yang penting. Pelatihannya harus mengikuti firman Tuhan dengan persis. Ada orang lelaki mau bunuh diri. Dia sangat kecewa dan putus asa dan tidak mau hidup lagi. Dia keluar dari menggantungkan diri dari pohon dekat desanya. Banyak orang lihat dia tapi tidak bisa berbuat apa-apa, ya, apa boleh buat, ya, kalau orang biasa. Tetapi kebetulan pekerja-pekerjaan kami lagi lewat dan melihat dia, mereka menurunkan dia dari pohon itu. Berani, ya, berani. Tetapi dia sudah tidak sadar. Darah mengalir dari mulut dan hidung. Lehernya berkembung. Semua pikir dia sudah mati. Ada yang mau dia dikremasi menurut adat orang Hindu. Mayatnya dibakar, ya. Yang lain mau bawa dia ke rumah sakit. Tetapi pekerja-pekerja kami melayani dia dengan tenaga dan otoritas dalam nama Yesus. Mereka meletakkan tangan atas tubuhnya. Mereka keluar perintah dalam nama Yesus. Mereka mulai merasakan panas muncul dari dadanya. Dadanya tadinya dingin, mungkin orangnya udah mati, tapi mereka merasakan panas muncul dari dadanya. Mungkin dia hidup kembali, ya. Selama 40 menit mereka terus melayani dia. Ya, ketekunan, saudara-saudari, ketekunan. Tidak boleh berhenti. Kalau udah sembuh, baru boleh berhenti pelayanan. Tapi kalau belum sembuh, nggak boleh berhenti. Ya. Nah, pada waktu itu pasti orang ramai sudah datang, sudah berkumpul orang ramai. Ya. Jadi ada risiko, ya, ada risikonya. Bagaimana kalau nggak sembuh? Kita malu, kan? Selalu ada risikonya. Tapi kedua murid ini, mereka itu tidak bimbang. Tidak bimbang, yakin kami bisa menyembuhkan orang ini. Kenapa? Karena kami sudah diberi otoritas dan tenaga kesembuhan daripada Tuhan. Dan mujizat ini akan membawa banyak orang percaya kepada Yesus. Jadi kehendak Tuhan ialah orang ini bangkit, sembuh. Supaya banyak orang percaya kepadanya. Ini kan desa Hindu. Akhirnya ia buka mata.
Mula-mula dia tidak kenal orang. Akhirnya dia bisa kenal orang. Mereka bantu dia berdiri dan dia mulai berjalan perlahan-perlahan. Melihat mujizat itu, 4 keluarga menerima Yesus. Nah, saudara, itulah tujuan daripada mujizat. Supaya membawa banyak orang percaya kepada Yesus. Itulah tujuan mujizat-mujizat, saudara. Jadi mujizat-mujizat bukan hanya orang percaya saja. Tapi sebetulnya lebih penting lagi bagi orang yang belum percaya agar mereka bertobat dan percaya kepada Yesus setelah menyaksikan mujizat yang dahsyat. Setelah itu di desa itu gereja rumah dimulai. Amin, saudara-saudari, itu hasil daripada mujizat itu. Yang makan waktu. Mungkin mereka melayani dia selama 1 jam, ya. Tapi hasilnya puji Tuhan. 4 keluarga bertobat, percaya kepada Yesus. Gereja rumah dimulai di kampung itu. Nah, di kampung Gudari, seorang lelaki namanya Duli sudah lama lumpuh. Pekerja-pekerja kami pergi melayani dia selama 1 minggu. Bukan hanya 1 jam, saudara-saudari. Tapi selama 1 minggu. Setelah itu dia bangun dan berjalan dengan perlahan-perlahan. 2 minggu lagi dia sembuh total dan bisa berjalan dengan normal. Seluruh keluarganya terima Yesus. Sekali lagi, setelah mujizat yang dahsyat, 1 keluarga percaya kepada Yesus. Sukanti, seorang ibu, punya anak lelaki yang kepalanya tidak berkembang dengan normal. Dia lemah sekali dan sudah berhari-hari di rumah sakit, yaitu anaknya. Tapi karena tidak sembuh, Sukanti bawa dia pulang. Terus pekerja-pekerja kami masuk kampungnya dan melayani anaknya. Mereka masuk kampung untuk bawa Injil, ya. Dan pada waktu mereka dengar anak ini sakit, mereka pergi melayani dia. Setelah beberapa hari, kepala anaknya jadi normal. Jadi bukan semua mujizat itu cepat atau langsung. Ada yang lebih pelan, tapi pokoknya kita melayani mereka terus sampai mereka sembuh. Sukanti sekeluarganya menjadi percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kesaksian-kesaksian yang sama akan berlipat ganda di Indonesia juga. Amin. Amin. Seharusnya semua berkata amin. 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 Terima kasih, Bu. Nah, otoritas menguasai sakit penyakit dan tenaga kesembuhan sangat berbeda dengan karunia kesembuhan. Saya harap itu sekarang jelas, berbeda. Yang kami ajarkan bukan karunia kesembuhan. Nah, ada 4 perbedaan. Sekarang perbedaannya kita selidiki dengan lebih seksama lagi, ya. Mari. Perbedaan yang pertama. Yang pertama di antara otoritas tenaga dan karunia kesembuhan. Perbedaan yang pertama. Otoritas itu diberikan kepada setiap orang percaya menurut Yohanes 14:12. Sedangkan tidak setiap orang percaya mendapat karunia kesembuhan. Tuh, Yohanes 14. Sesungguhnya, barang siapa percaya, yaitu semua orang percaya akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan dengan menjalankan otoritas dan tenaga kesembuhan. Ya. Tapi 1 Korintus 12 ayat 30. Paulus berkata, adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat atau dengan menyembuhkan? Jadi menurut 1 Korintus 12, menurut Rasul Paulus, bukan semua orang percaya mendapat karunia kesembuhan. Tidak. Tapi semua orang percaya sudah diberi otoritas dan tenaga kesembuhan. Ya. Jadi otoritas tenaga kesembuhan berbeda dengan karunia kesembuhan. Perbedaan yang kedua. Perbedaan waktu. Otoritas dan tenaga untuk menyembuhkan diberikan jauh sebelum hari Pentakosta. Pada waktu Roh Kudus turun membawa karunia-karunianya termasuk karunia kesembuhan.
Ini kami sudah ngajar tadi, tapi diulangi satu kali lagi. Di Injil, Yesus sudah memberikan tenaga dan otoritas ini kepada murid-muridnya. Di Injil, jauh sebelum hari Pentakosta. Tapi pada waktu hari Pentakosta, pada waktu Roh Kudus turun, baru ada karunia kesembuhan, termasuk karunia-karunia yang lain lagi. Ya, jadi otoritas dan tenaga jauh mendahului karunia kesembuhan. Ini perbedaan waktu, perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga, perbedaan cara memakai. Cara pakai otoritas untuk menyembuhkan dan tenaga kesembuhan sangat berbeda dengan cara memakai karunia kesembuhan. Di antara lain, karunia kesembuhan tergantung kepada kehendak dan bimbingan Roh Kudus dan tidak berjalan pada setiap saat. Karunia itu adalah karunia Roh Kudus. Jadi tergantung kepada bimbingan Roh Kudus. Jelas, ya. Sebaliknya, otoritas dan tenaga kesembuhan tersedia kapan saja kita mau kabarkan Injil. Amin. Kapan saja kita mau beritakan Injil kepada orang percaya. Yang belum percaya, otoritas dan tenaga kesembuhan sudah tersedia untuk kami jalankan untuk menyembuhkan orang sakit supaya orang itu bisa bertobat dan percaya kepada Yesus. Perbedaan yang keempat, perbedaan tujuan dan fungsi. Mari sekarang menyelidiki perbedaan tujuan antara karunia kesembuhan dan otoritas menguasai penyakit dan tenaga kesembuhan. Perbedaan tujuannya. Nah, mari. Karunia kesembuhan dulu. Apa tujuannya? Apa fungsinya? Ini dari Rasul Paulus, 1 Korintus 12 ayat 4. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Nah, artinya kepentingan bersama untuk tubuh Kristus. Itu konteksnya 1 Korintus 12. Tuhan memberikan karunia-karunia kepada gereja supaya dengan karunia itu kita saling membangun. Ya, dalam tubuh Kristus. Itulah konteksnya 1 Korintus 12. Jadi karunia kesembuhan pada umumnya adalah untuk melayani orang percaya yang sakit. Misalnya pada waktu kebaktian. Dengan demikian tubuh Kristus yang terdiri dari orang-orang percaya dibangun. Ayat 9 dari 1 Korintus 12, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Jadi fungsi daripada karunia kesembuhan pada umumnya adalah untuk kepentingan bersama. Yaitu untuk kepentingan orang percaya di dalam jemaat atau tubuh Kristus. 1 Korintus 14. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Maka jelas sekali, tujuan utama daripada karunia kesembuhan adalah untuk melayani kesembuhan kepada orang percaya yang sakit dalam rangkanya membangun jemaat Tuhan. Dalam konteksnya membangun tubuh Kristus. Tetapi tujuannya otoritas dan tenaga sangat berbeda dengan tujuan karunia kesembuhan. Sangat berbeda tujuannya. Mari, Lukas 9 ayat pertama. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya. Lalu memberikan tenaga dan kuasa atau otoritas kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang sakit. Jadi, fungsi daripada otoritas dan tenaga adalah untuk penginjilan, untuk
pemberitaan Injil kepada orang yang belum percaya. Jadi kalau karunia-karunia, termasuk karunia kesembuhan, adalah untuk gereja, untuk tubuh Kristus. Tapi sebaliknya, otoritas dan tenaga kesembuhan adalah untuk di luar gereja, untuk menjangkau orang yang belum percaya, adalah untuk penginjilan. Ya, ini pada umumnya, Kepada kita murid-muridnya, Tuhan Yesus sudah memberikan otoritas dan tenaga kesembuhan ilahi, menguasai segala setan-setan dan menyembuhkan orang sakit. Kita akan menjalankan mujizat-mujizat dahsyat sebagai bukti kepada orang yang belum percaya bahwa Yesus adalah Mesias dan satu-satunya jalan kepada Bapa kami di surga yang pada mulanya menciptakan langit dan bumi. Nah, sesi ketiga minggu depan kita belajar kenapa kita sering gagal menyembuhkan orang sakit. Ya, kita murid-murid Yesus memang pernah coba menyembuhkan orang sakit. Mungkin ada yang pernah keluar perintah, mungkin ada yang pakai peletakan tangan, tapi walaupun demikian biasanya gagal. Kenapa? Minggu depan balik lagi ke sini. Kita akan belajar. Kita akan mengerti kenapa sering dulu kita gagal menyembuhkan orang sakit. Ya. Minggu depan. Nah, bulan Agustus ini saya dan istri saya akan datang ke Indonesia untuk mengulangi pelatihan tantangan ini untuk murid-murid Yesus yang sangat serius. Diulangi. Harus diulangi berkali-kali baru efektif. Baru saudara bisa menyembuhkan orang sakit dengan konsisten, dengan efektif. Kita akan balik lagi. Kita akan mengulangi pelatihan ini. Dan bagi yang ingin diutus menjangkau suku-suku terpencil untuk menyelesaikan amanat agung di Indonesia. Kami di tantangan ini, kami lagi cari murid-murid yang mau diutus menjangkau suku-suku terpencil di Indonesia guna menyelesaikan amanat agung. Kami cari murid-murid seperti itu untuk mengutus. Jadi pada bulan Agustus ini kami harap kalian bisa datang lagi. Belum tahu di mana. Mungkin di Bali, mungkin Pontianak, nggak tahu di mana. Tapi harap kalian bisa datang. Nah, situs kami www.theelijahchallenge.org. Semua bahasa Inggris, maaf ya. Nah, kesaksian kami menari di tepian bumi. Mengenai selama 9 tahun saya dan istri saya melayani di pedalaman Kalimantan Barat. Tempat terpencil sekali, primitif sekali. Nggak ada listrik, nggak ada air, nggak ada WC. Kalau ingin membaca kesaksian kami, ya kirim email saja. Nanti saya kirim filenya. Elijah003@gmail.com. Nah, sampai ketemu minggu depan. Tapi jangan pergi dulu. Sekarang kita mengadakan demonstrasi menyembuhkan orang sakit. Ya. Nah, begini. Saya mau melayani orang yang pendengarannya kurang bagus. Mungkin kurang bisa mendengar sebelah telinga, atau mungkin ada bunyi di telinganya. Saya ingin melayani sampai sembuh. Ada siapa yang pendengarannya kurang bagus? Ada siapa? Sekarang begini, boleh unmute ya. Sekarang boleh unmute. Kalau saudara mau dilayani, silakan. Buka suara. Yang kurang bisa mendengar. Ada bisikan, ada bunyi di telinganya. Kita mau melayani sampai sembuh. Ada siapa? Siapa? Boleh buka suara? Belum ada. Ada yang angkat tangan, Pak. Pak Daud Benu. Silakan Pak bersuara, Pak Daud. Ya, Pak Daud, silakan.
buka mic-nya, Pak. Iya, Bapak. Kami Pak mau Daud. lihat juga. Oh, Bapak Daud Benu. Iya, Daud Benu. Bapak Daud, ya, silakan. Coba bersuara. Iya Pak, shalom. Shalom, Pak Daud. Jadi Mungkin saya ingin didoakan, soalnya telinga saya ini nggak bisa dengar jelas. Kurang jelas ya. Sudah berapa lama begitu ya? Sudah berapa lama? Mungkin udah 2 bulan. 2 bulan ya? Udah 2 bulan. Udah 2 bulan. Kalau pertamanya saya mandikan, masuk air. Tiba-tiba jadi gini. Oh, waktu mandi ya? Waktu mandi. Oke. Oke, begini ya. Kita akan pakai cara Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus, dia pakai penumpangan tangan, dia jarinya masuk telinganya ya. Bapak, apakah ada orang lain di situ seperti istri yang bisa melayani Bapak atau Bapak sendirian? Bagaimana? Pak, dengan siapa di situ? Ada istri kah, Pak, mic-nya? Nggak kedengaran suara Bapak. Enggak kedengaran, Pak. Buka. Oh, ada teman saya tapi lagi sibuk. Lagi sibuk. Lagi sibuk. Oke. Iya, Pak. Oke, begini aja. Jadi terpaksa Bapak sendiri yang memasukin jarinya ke telinga Bapak. Terpaksa, ya, terpaksa. Biasanya kalau Alkitab kita tidak menyembuhkan diri sendiri. Sebenarnya di Alkitab tidak ada, tapi terpaksa karena Bapak sendirian, Bapak melayani diri sendiri. Ya, memang kami sama-sama melayani Bapak. Jadi nanti sebentar lagi Bapak itu jarinya masuk telinga itu nanti, ya. Dan setelah itu kita keluar perintah menjalankan otoritas. Keluar perintah seperti dibukalah dalam nama Yesus. Kira-kira begitu saja, ya. Dan saya mau semua ikut. Semua ikut. Nanti saya keluar perintah, kalian ikut. Apa saja yang saya katakan, kalian ikut dengan otoritas. Jangan lemah lembut. Ini kan musuh. Ini penyakit. Ini musuh. Kita mau menghancurkan musuh ini, jadi kita keluarkan perintah dengan keras. Dengan menghardik. Amin. Nah, Amen. Bapak sebagai orang percaya, Bapak harus mengampuni orang lain. Di hati tidak boleh ada kepahitan atau tidak mau mengampuni orang lain. Itu penting. Itu satu syarat bagi orang percaya yang mau disembuhkan. Jadi Bapak, semua itu dilepaskan. Semua benci kepahitan terhadap orang lain yang pernah bersalah kepada Bapak, mereka dilepaskan, diampuni. Ya, bisa. Amin. Oh, videonya Pak, berhenti. Bisa Pak. Bapak harus mengampuni orang lain. Wah, hilang dia. Hilang. Aduh. Mungkin dia balik lagi sebentar lagi. Iya. Sepertinya internetnya kurang bagus, Pak. Oh, ya. Nanti Pak, ya mudah-mudahan dia balik nanti. Iya. Ada siapa lagi yang pendengarannya harus disembuhkan? Sudah kembali kayaknya Pak Daud. Sudah kembali? Pak Daud sudah kembali. Pak Daud. Maaf ya. Oke, sekarang kita mulai ya. Semua ikut keluar perintah dengan tegas. Tangannya Pak masuk di telinga dulu. Jadi jarinya masuk telinga itu? Ya. Ya. Jadi nggak usah tutup mata karena kita ini bukan doa, ini menghantam musuh. Ya. Jadi waktu berperang melawan musuh kita tidak tutup mata, tapi kita dengan keras tindakannya. Sekarang ikut perintah ini. Dan perintah ini diarahkan kepada telinga Bapak, ya. Bukan kepada Tuhan, tapi kepada penyakit itu. Mari semua ikut saya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Telinga ini dibukakan. Telinga ini dibukakan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Semua roh tuli pergi. Semua roh tuli pergi. Dalam nama Yesus.
Dalam nama Yesus. Dibukakan. Dibukakan. Nah, Pak hilang. Hilang dia. Pak Daud hilang. Pak Daud kedengaran enggak? Bagaimana? Coba dites. Dengarannya. 1, 2, 3. Dengar. Bagaimana sekarang? Ada perubahan, Pak? Coba 1, 2, 3. Kedengaran tidak? Hah? Kenapa? Ada perubahan di telinganya, Pak? Ada. Ada, Pak. Oke, puji Tuhan. Jelas. Jelas Kedengaran sekarang. Jelas. Ya, Jelas. Oh, gitu. Jadi sudah pulih total. sudah pulih Terima kasih. total, Pak. Sudah pulih total. Jaringannya ini. Oh, dia tidak bisa dengar. Udah Bu, itu Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah. Sudah jelas. Sudah Sudah jelas. jelas. Oke, puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita boleh memuji Tuhan. Ya, sekarang boleh. Mujizat sudah terjadi. Memang hati kita mau ucapkan syukur kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nah, Puji Tuhan. jadi sekarang kalian sudah menyaksikan firman Tuhan itu berlaku. Amin. Kita Amin. menjalankan apa yang Tuhan jalankan menurut firman Tuhan berlaku. Pak Daud telinganya dibuka. Sekarang jelas. Jadi kalian percaya tidak? Kalian percaya firman Tuhan? Percaya tidak? Harus percaya ya. Nah, jadi kalian sekarang lagi dilatih. Setelah pelatihan harus pergi menjangkau orang-orang baru. Amin. Amin. Jadi orang-orang yang belum percaya, mereka disembuhkan. Terus diajak percaya kepada Yesus. Karena Tuhan perintahkan kita, sembuhkanlah mereka dan katakan kepada mereka kerajaan Allah sudah datang kepadamu, sudah dekat padamu. Kita diperintahkan keluar menyembuhkan orang sakit, memberitakan Injil. Nah, kalau kalian termasuk murid yang sebenarnya harus tunduk kepada perintah Tuhan. Siapa akan tunduk kepada perintah Tuhan? Siapa akan menyembuhkan orang sakit dan memberitakan Injil? Siapa? Angkat tangan. Siapa? Saya. Ibu, puji Tuhan. Saya percaya banyak lain lagi juga akan tunduk kepada perintah Tuhan. Nah, sekarang begini, saya akan pergi, tapi kalian jalan terus ya. Tapi Ibu Pris, dia akan memimpin kalian dalam pelayanan lebih lanjut. Banyak orang lain lagi akan disembuhkan ya. Jadi kalau ibu mau masuk break room silakan ya. Ibu yang mengatur aja. Amin. Kami belum bisa, Pak, karena tidak ada tenaga-tenaga yang terlatih. Oh, oke. Ya, baru saya sendiri, Pak. Mungkin minggu depan. Nanti kalau ada mungkin minggu depan ya. Jadi saya sebentar lagi saya pergi. Jadi ibu meneruskannya. Ibu juga bisa menyembuhkan orang sakit. Jadi saya percaya setelah saya pergi banyak orang lain lagi akan disembuhkan ya. Amin. Amin. Jadi minggu depan kita balik lagi ke sini. Kita belajar lagi. Masih ada 8 sesi sampai selesai. Amin. 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 Jadi Ibu Pris banyak terima kasih bisa melanjutkan acara ini. Ya, puji Tuhan. Baik, Pak. Jadi Ibu dijadikan host sekarang ya. Ibu jadi host ya. Jadi host. Oke. Mari Ibu. Puji Tuhan. Ya. Tuhan pakai Ibu dengan luar biasa. Mari. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Mari Ibu. Ya. Mari semua Terima kasih saudara. Pak William. Tuhan Yesus memberkati. Sampai Kembali. jumpa minggu depan. Terima kasih Pak William. Terima kasih Pak Terima kasih. William. Terima kasih banyak. Kembali. Puji Tuhan.